Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Lady Persing Elizabeth Jawak dengan NIM 4211111014 dari kelas PSPM 2021C dengan mata kuliah program linier dengan dosen pengampu Ibu sendiri, Ibu Erlinawati Simanjuntak, SPD MSI. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan mata kuliah Ibu, yaitu mata kuliah program linier, untuk menjelaskan 3 soal tugas rutin. Lalu saya akan memilih salah satu dari tugas rutin pertama ini untuk membuatnya menggunakan atau untuk mencocokkannya jawabannya menggunakan aplikasi Autograph. Adapun dari 3 soal itu yang saya pilih adalah soal yang pertama. Baik, selanjutnya kita masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama-tama kita tentukan identifikasi variabelnya, di mana X itu kita samakan dengan type loops dan Y itu kita samakan dengan type sport. Selanjutnya yaitu kita mengidentifikasi fungsi tujuan, yaitu meminimumkan biaya. Adapun Z-nya sama dengan 40.000 X tambah 28.000 Y. Selanjutnya kita menemukan pembatas atau kendalanya, yaitu kayu jatinya itu sama dengan 10X tambah 6Y lebih besar sama dengan 120, dan zat pernisnya sama dengan 3X tambah Y lebih besar sama dengan 24. Selanjutnya X-nya lebih besar sama dengan 2 dan Y-nya lebih besar sama dengan 4. Selanjutnya kita masuk ke metode grafik. Mula-mula kita tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. Dari himpunan yang pertama yaitu 10X tambah 6Y sama dengan 120, di mana X-nya sama dengan 0 sehingga Y-nya sama dengan 20. Sehingga titiknya adalah 0,20, di mana X-nya sama dengan 12 sehingga Y-nya adalah 0, di mana titiknya adalah 12,0. Selanjutnya yaitu adalah himpunan penyelesaian yang kedua, 3X tambah Y sama dengan 24, di mana X-nya sama dengan 0, disitu adalah X-nya sama dengan 24. Selanjutnya titiknya itu adalah 0,24, di mana X-nya adalah 8. Selanjutnya Y-nya itu adalah 0. Selanjutnya titiknya itu adalah 8,0. Selanjutnya saya berikan adalah grafiknya yang dapat saya cari menggunakan manual, yaitu arsirannya menuju ke atas. Daerah penyelesaian dari sistem persaamaannya adalah garis yang diarsir. Titik E adalah perpotongan garis 10X tambah 6Y sama dengan 120 dan garis Y sama dengan 4. Substitusikan Y-nya sama dengan 4 ke persamaan 10X tambah 6Y sama dengan 120. Lalu kita masukkan Y-nya sama dengan 4 sehingga menjadi 10X tambah 6 kali 4 sama dengan 120. 10X sama dengan kita pindahkan menjadi 120 dikurangi 24, X-nya sama dengan 9,6. Sehingga titik E-nya ini 9/3/5,4 atau kita bilang 9,6,4. Selanjutnya untuk membuktikannya menggunakan aplikasi Autograph, kita mengklik aplikasi Autograph 5 atau versi yang 5. Lalu kita klik Advance. Karena pengerjaan kita menggunakan metode grafik, kita mengklik yang Start 2D Graphic. Selanjutnya kita masukkan persamaan yang ada pada soal nomor 1 yang saya pilih sebagai pencobaan untuk mencocokkan hasil dari hasil manual saya apakah sama dengan hasil yang saya cari menggunakan aplikasi Autograph. Yang pertama kita klik kanan pada mouse, lalu kita klik equation. Kita tunggu sebentar. Lalu kita klik di sini 10X ditambah 6Y lebih besar sama dengan 120. Selanjutnya kita okekan. Selanjutnya kita perkecil dulu kurvanya supaya nampak kita mana garisnya. Berikut ini adalah garis
10x tambah 6y lebih besar sama dengan 120. Daerah penyelesaian dari 10x tambah 6y lebih besar sama dengan 120 ini adalah daerah penyelesaiannya yang tidak diarsir, berarti yang berada di atas daerah tersebut. Selanjutnya kita masukkan titiknya 3x tambah y lebih besar sama dengan 24. Lalu kita okekan. Nah, ini sudah terlihat grafik atau garisnya di sini. Selanjutnya kita masukkan lagi pembatasannya. Kita klik kanan pada mouse, lalu kita klik enter equation. Lalu kita klik lagi pembatasannya atau kita ketik itu x lebih besar sama dengan 2. Lalu kita okekan. Selanjutnya muncul garis dari x lebih besar sama dengan 2, yaitu garis yang berwarna hijau ini. Selanjutnya kita masukkan lagi pembatasnya, yaitu y lebih besar sama dengan 4. Lalu kita okekan. Terlihat di sini gambarnya atau garisnya. Selanjutnya kita akan menentukan titik potongnya antara garis-garis tersebut. Yang pertama-tama kita akan mencari titik potong dari 10x tambah 6y lebih besar sama dengan 120 dengan garis y lebih besar sama dengan 4, atau yang hijau dengan yang merah. Selanjutnya kita klik kanan pada mouse. Selanjutnya kita klik point. Selanjutnya kita klik solve fx sama dengan gx. Ini sudah ada terdapat titiknya atau titik perpotongan antara 10x tambah 6y lebih besar sama dengan 120 dengan y lebih besar sama dengan 4. Selanjutnya kita klik terus sampai dia berwarna hitam. Lalu kita klik kanan. Lalu kita pilih text box. Lalu kita okekan. Selanjutnya kita menemukan titik potongnya, yaitu terhadap pada 9,6 dan y-nya adalah 4. Di dalam titik koordinat yaitu adalah 9,6,4. Garis merah atau garis 10x tambah 6y lebih besar sama dengan 120 dengan garis 3x tambah y lebih besar sama dengan 24. Lalu kita klik kanan lagi. Lalu kita klik point. Lalu muncul titiknya. Lalu kita klik dia sampai hitam. Lalu kita klik pada text box. Itu adalah x-nya sama dengan 3 dan y-nya sama dengan 15. Adapun titik koordinatnya yaitu berarti 3,15. Lalu kita okekan. Selanjutnya kita akan mencari titik potong antara garis. Selanjutnya kita akan mencari titik potong dari x lebih besar sama dengan 2 dengan garis 3x tambah y lebih besar sama dengan 24. Kita klik kanan pada mouse, lalu kita klik, lalu kita pilih point, kita pilih solve intersection, dan muncul, baru kita klik sampai dia warna hitam. Lalu selanjutnya kita klik kanan, lalu muncul text box. Kita klik text boxnya, baru kita munculkan interest solvernya berarti 2, sehingga kita mendapatkan titik potongnya yaitu 2,18. Selanjutnya setelah kita mencari titik potongnya, kita mencari garis minimumnya dengan mencarinya menggunakan garis penyelidik. Pertama-tama kita klik yang ini, enter equation. Selanjutnya yang kita pergunakan yaitu adalah garis dari fungsi tujuannya yang tadi di soal berikutnya. Kita tulis aja 40.000 x ditambah 28 y sama dengan z. Kita klik yang draw optionnya ini sebagai pembeda antara garisnya. Kita klik yang
Style-nya ini kita pilih yang garis putus-putus. Ini adalah garis yang tadi kita ketik. Selanjutnya karena kita tadi sudah menemukan garis penyelidiknya, kita akan mengklik yang option, lalu kita pilih animation repeat, dan kecepatannya juga kita ubah 480.000, dan finishnya saya gunakan di 600 dengan stepnya saya membuat itu sering. Lalu saya okekan, lalu kita akan mulai yang ngeklik ini. Selanjutnya kita akan memulainya. Garis penyelidik ini akan bergerak, lalu dia akan melalui titik mana yang akan didahuluinya. Garis penyelidik ini akan bergerak, lalu titik mana yang didahulunya terlebih dahulu itu akan sebagai titik minimumnya. Kita lihat dia bergerak 9,6,4, sehingga titik ini kita sebut sebagai titik minimumnya. Di titik 9,6,4 ini kita menemukan hasilnya itu adalah 496.000. Di Z-nya sama dengan 496.000 itu pas berada di titik 9,6,4. Itu titik pertama yang dilaluinya itu adalah 9,6,4, sehingga kita namain titik ini adalah sebagai titik minimum. Apakah sama hasil yang kita dapatkan menggunakan autograph dengan yang kita cari menggunakan manual? Dapatkan titik X-nya itu adalah 9,6 dan Y-nya itu adalah 4. Selanjutnya kita substitusikan dia ke dalam Z sama dengan F X, Y 40.000 X tambah 28.000 Y, dimana titiknya tadi kan 9,6 kali 4. Lalu kita masukkan nilainya menjadi 40.000 dikalikan 9,6 ditambah 28.000 dikalikan 4, dapatkan hasilnya itu adalah 496.000. Hasil tersebut adalah sama dengan menggunakan aplikasi autograph, sehingga kita mendapatkan hasil akhirnya yaitu adalah biaya produksi minimumnya adalah 496.000. Dengan banyaknya lemari tipe Luxe itu kita dapat sebanyak 9,6 dan lemari tipe Sportnya sebanyak 42. Baik, sekian dari hasil presentasi saya ataupun dari video saya menjelaskan tugas ini. Terakhir juga tugas rutin pertama saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu dan selamat pagi, Ibu.